Wijaya Putra SPD SD. Saya mahasiswa PPG di Universitas Muhammadiyah Malang. Pada kesempatan ini, Rabu, tanggal 5 Oktober 2022, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja UKM PPG periode 4 tahun 2022. Praktik ini saya laksanakan di kelas 4 semester 1 di SDN Wonorejo 3, Kecamatan Puncu, Kabupaten Kediri. Berikut video pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya anak, untuk anak-anakku yang beragama selain Islam, saya ucapkan selamat pagi. Ya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat, luar biasa. Terima kasih anak-anak. Nah anak-anak, supaya pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar, mari kita berdoa bersama-sama. Ayo Mbak Lani, silahkan dipimpin berdoa. Udah siap, Dek? Doa boleh. Doa selesai. Terima kasih anak-anak. Terima kasih untuk Mbak Lani karena sudah memimpin doanya. Nah, apakah hari ini ada yang merasa sakit anak-anak? Ada yang merasakan badannya tidak enak, pusing, atau lapar gara-gara kalian belum makan? Tidak. Sudah makan di rumah tadi? Sudah. Nah, dibiasakan ya anak-anak, kalau sebelum berangkat ke sekolah kalian harus sarapan pagi dulu, ya, supaya nanti waktu pembelajaran anak-anak bisa semangat, bisa menjawab pertanyaan yang diberikan dengan Bu Eni. Jadi kalian konsentrasi ya. Kalau kalian tidak sarapan, nanti kalian waktu pembelajaran pasti lemes loyo, jadi tidak bisa maksimal ya anak-anak. Nah, apakah kalian sudah siap untuk belajar hari ini? Sudah. Terima kasih. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita menyanyikan lagu nasional ya. Silakan berdiri dulu anak-anak.
meja, yang dua. Nah, gaya tersebut disebut dengan gaya otot. Bukan hanya gaya otot saja ya, manusia. Yuk, pelajari gaya dalam kehidupan sehari-hari. Adapun jenis-jenis gaya dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama adalah gaya otot, yang kedua adalah gaya disiplin, yang ketiga adalah gaya mantra. Setiap gerakan yang kita lakukan sebagian besar menggunakan gaya otot. Ya, sesuai dengan namanya, gaya otot adalah gaya yang dilakukan ketika berolahraga. Kita menggunakan gaya otot. Contoh dari gaya otot adalah ketika kita mendorong meja, menghasilkan gaya tegas dan membuat anak panah terlontar. Contoh yang kedua Itu gaya tegas ya. dengan anak-anak kapal. Kita sudah familiar dengan kapal yang membuat kita mengenal
gaya gravitasi. Nah sekarang Bu Eni punya penggaris, ada plastisin, ada strepers dan ada magnet. Ayo coba, Bu Eni butuh 1 anak. Coba mempraktekkan ke depan. Mbak Lani maju ke depan. Kita buktikan ya seperti yang video tadi. Nah, ini ada magnet. Coba magnet kalau menarik sini, sebelah sini saya. Menarik strepers dengan menarik penggaris, kira-kira penggaris atau strepers yang akan ya, karena apa? Strepers terbuat dari apa? Besi. Ya, dari besi. Kalau penggaris terbuat dari apa? Plastik. Ayo coba diperhatikan, coba dipraktekkan Mbak Lani. Coba magnetnya diletakkan di atas penggaris. Apakah penggarisnya dapat terangkat? Tidak bisa. Nah, berarti magnet hanya bisa mengangkat benda yang terbuat dari besi, seperti yang ditayangkan di video tadi. Ya, terus ini sekarang plastisin. Jika kamu remas, coba apa yang akan terjadi? Ya, coba diperagakan. Ayo yang kuat Mbak Lani. Ya. Nah, apa yang terjadi? Sudah diremas sama Mbak Lani, apa yang terjadi? Bentuknya masih seperti yang tadi atau tidak? Tidak akan berubah bentuk menjadi ya penyok. Nah sekarang Mbak Lani silakan duduk. Nah, tadi ada di video tadi ada apa penggaris? Ya penggaris itu kalau digosok-gosokkan di rambut, yang punya rambut ya yang digosok-gosokkan ini tidak ada ini. Nanti digosok-gosokkan kamu menarik kertas, digosoknya lama, nanti kertasnya akan terangkat seperti yang di video tadi. Ya, nanti kalian bisa mempraktekkan di rumah ya. Nah sekarang Bu Eni akan membagi kalian dalam beberapa kelompok. Nah kelompoknya seperti yang kemarin, tetap seperti yang kemarin, yaitu kelompok 1 ada Mbak Lani, Mbak Gea, Mbak Alisa, dan Mas Anjar. Nah yang kelompok kedua
Diperhatikan baik-baik ya anak-anak. Teman kalian akan mempresentasikan hasil kelompoknya. Silakan Mbak Lani. Hai teman-teman, kami dari kelompok 1, saya Lani, Dea, Anissa, dan Anjar. Kami akan mempresentasikan hasil pengamatan membuktikan pengaruh gaya terhadap gerak dan bentuk benda. Yang pertama, bola ditendang. Jika bola ditendang, maka kita memberikan gaya pada bola, sehingga bola itu bergerak. Kemudian, jika bola dihentikan, maka
sudah selesai anak-anak pekerjaannya? Sudah? Kalau sudah, coba dikumpulkan ke depan. Kelompok 1 yang mengumpulkan Mbak Rani, kelompok 2 yang mengumpulkan Mas Indah, yang kelompok 3 yang mengumpulkan Mas Alga. Ditaruh di depan. Nanti saya nilai ya anak-anak. Ya, terima kasih Mas Alga. Nah, anak-anak, untuk pembelajaran hari ini kalian mempelajari pengaruh gaya terhadap benda. Kira-kira anak-anak mengalami kesulitan atau tidak dalam mempelajari pembelajaran hari ini? Tidak. Kalian tadi sudah bisa menyebutkan gaya. Gaya ada berapa? Sudah bisa menunjukkan dan mempraktekkan hasil dari presentasi tadi. Bagaimana anak? Apakah kalian sudah paham untuk pembelajaran hari ini? Kira-kira ada yang bertanya atau tidak? Apakah ada kalian mengalami kesulitan dalam pembelajaran tadi? Kalau ada yang kesulitan, kalian bisa bertanya. Ayo, kira-kira kalian ada yang belum paham? Tidak. Sudah ya? Ya, terima kasih ya anak-anak. Nah, karena kalian sudah paham dalam pembelajaran hari ini tentang pengaruh gaya terhadap benda, nah sekarang Bu Eni akan menutup pembelajarannya ya. Sebelum menutup pembelajaran, mari kita berdoa bersama-sama ya. Silakan Mbak Rani untuk menyiapkan doanya. Sebentar, menunggu temannya dulu. Sudah siap? Ayo, kita berdoa bersama-sama. Silakan Mbak Rani. Doa mulai. Doa selesai. Dari salah. Bagi salam. Selamat siang anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You know this, but when we first met, I got so nervous. But when we first met, I got so nervous.